Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen online chess.com Global Championship 2022 yang sejak tanggal 14 kemarin lusa sudah memasuki babak knockout setelah para pemain melewati kualifikasi. Seperti yang saya jelaskan kemarin kawan, turnamen ini sangat lengkap komposisi pemainnya. Ada legion veteran, ada pemain-pemain muda ataupun juga pemain top atau bahkan ahli permainan online kawan. Mereka dibagi dalam 8 grup dan tadi malam memainkan grup C kawan, yaitu dimana diisi oleh Wesley So, Denis Lazovic, Ray Robson, Vasily Ivanchuk, Alexander Grischuk, Benjamin Buk, Jeffrey Xiong, dan Alexander Bortnik. Tapi kita tidak akan otak-atik game di grup C ini kawan. Saya coba akan berikan satu partai yang terjadi di grup F kawan, antara Anish Giri versus Zhu Wenjun yang terjadi di babak knockout hari pertama kemarin lusa tanggal 14. Memang sedikit terlambat mengulas permainan tanggal 14 kawan, tapi saya ambil game ini karena beberapa waktu yang lalu di kolom komentar ada kawan-kawan penonton yang menginginkan game-game para pecatur wanita. Kemarin kita sudah ulas permainannya Ho Yifan yang kalah oleh Temur Rajabov, dan sekarang saya akan kembali berikan game dari pecatur wanita asal Cina ini. Langsung aja kita ke atas papannya Anish Giri versus Zhu Wenjun. Dan ini merupakan game ketiga kawan setelah 2 game sebelumnya berakhir miss dan pada game keempat juga berakhir miss. Anish Giri pegang putih mengawali dengan pembukaan pion E4 dibalas dengan pion E5. Kita temui permainan Italian game Giojo Piano Gajah C5. Rokade langsung oleh Anish Giri dan kuda F6, pion D3, pilihan utama kawan, jalur utama dari Giojo Piano, dan pion D6. Kalian juga bisa langsung melakukan rokade pilihan utama, tapi pion D6 pilihan nomor 2. Pion C3 masih pilihan utama dari Anish Giri kawan, dan tujuan pion C3 ini banyak sekali. Mendukung pion pusatnya bertarung di petak pusat, mendukung pion B-nya ancam gajah di langkah berikutnya, ataupun juga membuka diagonal terang bagi gajah yang biasanya juga punya opsi ditarik mundur, ataupun juga opsi bagi menteri keluar ke petak-petak ini kawan. Ke petak C2 juga bisa jadi tujuan dari pion C3 ini. Langsung dihentikan dengan pion A5, tidak memberikan kesempatan pion B4 nya putih didorong maju. Benteng E1 barulah Zhu Wenjun rokade di langkah ke-7-nya. Pion H3 jelas kontrol petak G4 karena diagonal ini sudah terbuka yang biasanya gajah sangat mengganggu terhadap kuda dan terhadap menteri kalau kena pin kawan, dan di sini gajah A7. Hitam pun juga bisa melakukan hal yang sama. Ini merupakan salah satu langkah yang bagus juga untuk kontrol-kontrol peta ini dari aktivitas pin-pinan gajah dari kedua pemain ini kawan. Kalian bisa memilih langkah pion-pion semacam ini karena diagonal-diagonal gajah sudah terbuka. Tapi di sini tadi Zhu Wenjun lebih memilih menarik mundur gajah gelapnya ke A7, menjadikan sniper yang bersembunyi kawan. Di sini kuda B berkembang ke D2. Kuda hitam mundur ke E7, sekarang pion D4 tantang Anish Giri untuk memulai membuka permainan petak pusat. Ditolak kuda G6, dan di sini kawan ada beberapa game yang sudah pernah terjadi sebelumnya sampai diagram seperti ini, di mana ada yang memainkan gajah ini yang paling umum ini mundur, tapi ya dengan langkah seperti ini kebanyakan permainan imbang atau ada yang remis, ada yang menang, ada yang kalah juga. Ataupun langkah kuda ke F1 ini satu-satunya game membuat hitam menang, tapi di sini Anish Giri melangkah gajah D3, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-11 ini bagi putih. Zhu Wenjun merespon dengan langkah kuda H5, ingin menempati spot di sini kawan, ancam gajah, mendapatkan dengan dukungan dari saudaranya nanti. Kuda F1, kuda H ke F4, serang gajah terang kawan, dibiarkan. Kuda G3, jawaban Anish Giri melepaskan gajah terangnya. Zhu Wenjun langsung sikat gajah terang ini di D3. Yang biasanya gajah terang dalam permainan Italia Ruy Lopez biasanya sangat disayangi oleh putih kawan. Dijaga betul-betul, jangan sampai kena pukulan dari hitam. Tapi di sini Anish Giri merelakan gajahnya. Kuda diambil balik oleh menteri. Sekarang gajah E6 untuk memperkuat petak pusatnya kawan. Persiapan dukungan mungkin pion C6 terlebih dahulu dimainkan, dan di sini putih tidak mungkin akan berani. Kalaupun berani kawan mendorong pionnya untuk ancam gajah,
Berarti dia juga membuka diagonal ini kawan. Ya, gajah akan mundur ke petak D7. Mungkin di sini gajah E3 menantang pertukaran dilakukan oleh putih untuk mengimbangi sniper ini kawan. Ataupun juga gajah G5 bisa juga dilakukan oleh putih. Anish-Giri memilih dengan langkah gajah E3 terlebih dahulu. Sekarang pion C6. Pion A4 sedikit lebih kuat kawan daripada pion C6. Di sini pion B3 langsung diantisipasi oleh Anish-Giri untuk menghentikan laju pion A. Pion A4 tetap dimainkan oleh Zhou Wenjun melakukan pengorbanan. Kalau diterima, kemungkinan di sini ya pion D5 akan dimainkan oleh hitam kawan untuk menantang mendobrak petak pusat. Setelah pion C pukul pion D5 diambil balik oleh menteri untuk mengepin pion agar tidak mengambil pion yang di sini karena menterinya dalam tawanan, bisa terjadi juga. Pion C4 dimainkan oleh Anish-Giri untuk dukungan pion pusatnya nanti bertarung. Di sini menteri A5 dan benteng A ke D1 terlebih dahulu. Pion B5 menantang pertukaran pion D5. Saat posisi seperti ini, kuda F5 juga bisa jadi pertimbangan. Menteri ini mundur ke petak E2 bisa juga jadi pertimbangan, tapi pion D5. Tantangan pertukaran pion pusat ditolak kawan, sementara pion B pukul pion C4 terlebih dahulu dengan tempo ancam menteri. Dipukul balik menggunakan pion B, barulah pion C pukul pion D5 diambil balik oleh pion C ancam gajah. Cukup berbeda kawan kalau kita mengambilnya menggunakan pion E, karena putih nanti akan mempunyai pion lemah semacam ini, pion C yang menggantung. Itulah perbedaannya, memukul balik menggunakan pion C. Walaupun terlihat pion ini ya terbilang menggantung, masih cukup solid dengan dukungan benteng di sini. Kuda pun selepas pindah, pion F bisa didorong untuk mengkoneksikan semua pionnya, membentuk rantai pion yang solid. Tapi juga masih bisa didobrak oleh hitam kawan dengan pion F nanti. Gajah ke D7, barulah sekarang kuda F5 menantang pertukaran perwira di sini kawan, atau kuda sedang incar pion D6. Dijawab dengan langkah gajah B5 ancam menteri. Langkah yang bagus ya melakukan pertukaran semacam ini kawan. Di sini gajah bisa ambil gajah terlebih dahulu. Setelah diambil balik oleh pion F, ya tujuannya untuk membackup dua pionnya nanti didorong selepas kuda ini mundur kawan. Dan permainan masih cukup seimbang walaupun masih engine menunjukkan putih sedikit mempunyai keuntungan. Tapi Zhou Wenjun melangkah dengan gajah B5, langkah blunder kawan. Di sini menteri bergeser ke A3 untuk memberikan dukungan bagi kuda hantam pion lemah ini kawan, pion yang menggantung dan sudah terlambat untuk membackupnya. Karena pion ini sudah diserang oleh dua perwira, jadi kalau membackupnya dengan salah satu benteng ya percuma kawan, karena tetap masih bisa dihantam oleh kuda. Jadi Zhou Wenjun tidak mempertahankan pionnya, dia memilih langkah pertukaran gajah gelap terlebih dahulu, dipukul balik menggunakan benteng. Agar benteng ini segera naik, punya opsi nanti digeser ke lajur G selepas kuda ini pindah, atau punya opsi nanti bergerak ke lajur C untuk ditumpuk dengan benteng yang lain. Kuda F4 jawaban Zhou Wenjun, kembali membuat langkah-langkah yang tidak presisi. Pion F6 bisa dimainkan juga kawan, untuk memperkuat posisi pion yang di sini, walaupun pion yang di sini juga bisa tewas. Memang sudah tidak bisa di backup lagi pion D6. Kuda F5 pilihan Zhou Wenjun, menteri yang ambil pion D6, barulah sekarang pion F6. Dan pada posisi ini kita sudah di langkah ke-25. Seperti biasanya kawan, saya beri kesempatan bagi kawan-kawan untuk menebak langkah terbaik bagi putih di langkah berikutnya untuk mendapatkan posisi yang sangat kokoh kawan. Sekarang posisinya juga sangat bagus, sudah 95% di ambang kemenangan. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik bagi putih di posisi ini? Apakah kalian menemukan langkah pengorbanan kuda ambil pion E5 ini? Inilah langkah brilian yang ditemukan oleh Anish-Giri. Dipukul balik oleh pion artinya menukarkan kuda untuk mendapatkan kompensasi dua pion hitam kawan. Kompensasinya juga punya tempo, ambil kuda hitam kembali dan juga ancaman skakmat, sekaligus membuka akses bagi benteng bergeser untuk menuju lajur G dan memberikan tekanan di sini kawan. Itulah yang didapat oleh Anish-Giri dengan kompensasi korban kuda tadi.
Jelas di sini Juwen Jun sikat kuda kawan untuk mengeliminasi ancaman skakmat juga menyelamatkan kudanya. Diambil balik dengan pion. Kalau diambil balik dengan menteri kawan akan memberikan kesempatan bagi benteng untuk perkuat posisi kudanya dan mendapatkan lajur F ini. Itulah kenapa Anies Giri memilih mukulnya menggunakan pion. Tetap dengan tempo ancam kuda ke H5 dan Anies Giri mendorong pionnya sekarang, pion D6. Langkah ini pilihan nomor 3 kawan. Pilihan yang lebih kuat adalah menteri E6 terlebih dahulu dengan tempo skak, raja bergeser, selepas itu pion G4, kuda F6, ataupun jika kalian ingin menyerang dengan benteng di sini, ya ancamannya skakmat kawan di sini dan dipukul balik oleh benteng skakmat. Jadi kuda mungkin terlebih dahulu yang paling logis ke peta F6 untuk menyelamatkan diri, ataupun kalau kalian serang menteri ke peta ini, ya menteri tinggal bergeser turun, posisi kuda terjebak kawan. Anggap saja yang paling logis lah ke peta F6 dan di sini pion G5. Kuda mundur ke G8, pion F6. Pion pukul pion, diambil balik oleh pion dan mungkin hitam akan menggeser benteng ke peta E8, menteri ke F7, ancaman skakmat kawan. Tapi kalau pada posisi ini benteng tadi mencoba digeser ke baris ke-7 untuk mengawal baris 7-nya, di sini benteng bisa digeser ke lajur G. Ancamannya 4 langkah berikutnya skakmat juga, cukup repot juga. Tapi variasi ini tidak dipilih oleh Anies Giri yang merupakan variasi yang lebih cepat memetik kemenangan, tapi pion D6 pilihan nomor 3. Sekarang kuda F6 untuk menghentikan laju pion juga. Di sini benteng B1. Tujuannya yang memberikan tekanan bagi gajah dan menuju peta B8 nanti kawan. Dijawab dengan gajah D7 untuk menantang pertukaran menteri, dan di sini dijawab dengan benteng B8 skak. Di posisi ini Juwen Jun menyerah. Tentu jika benteng pukul benteng, menteri tewas kawan, ataupun kalian menunggu pergerakan putih selanjutnya, kalian mungkin skak ini diblokade oleh kuda, berharap ya benteng pukul benteng, menteri masih bisa pukul balik. Tidak begitu, putih akan mengorbankan menterinya. Setelah diambil balik oleh gajah, diambil balik oleh benteng E, raja naik, dan benteng F8 skakmat juga kawan. Itulah kenapa pada posisi seperti ini benteng meluncur ke peta B8 skak membuat Juwen Jun menyerah. Akhirnya dua wakil pecatur wanita yang menembus babak 64 besar di turnamen chess.com Global Championship babak knockout ini gugur kawan di babak 64 besar, yaitu Juwen Jun asal Cina beserta Ho Yifan sang profesor. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.